yang diduga ya merugikan itu sekitar 6,4 triliun. Aksi korporasinya itu 40,5 triliun kan. Itu aksinya. Nah ini sama pola modusnya dengan kalau kita lihat bailout Senturi. Hampir mirip ya? Mirip seperti bailout Senturi. Sama juga kasus menyelamatkan asuransi. Kan seperti itu, sama itu kasusnya itu. Menggoreng-goreng dunia saham. Atau perusahaan itu dipoles-poles, seolah-olah perusahaannya sehat, padahal perusahaan itu perusahaan yang kosong. Yang heboh-hebohnya kan kasus kasus OTT-nya aja. Ini yang dulu waktu saya DPR Komisi 3 itu saya minta betul KPK itu fokus yang seperti ini. Ini kejahatan kera putih seperti itu. Betul. Memang membutuhkan pemikiran, ketajaman, analisis. Kalau yang namanya OTT itu gampang gitu kan. Iya kan, orang sogok menyogok ya sudah ada. Ini seperti ini, kasus kejahatan di bursa saham. Itu kan kasus kejahatan di pertambangan. Kasus kejahatan di perbankan, yang itu memang membutuhkan betul kecanggihan, dan itulah yang digunakan perlu KPK karena dia punya power. Sekelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat melaporkan ini ke KPK, melaporkan ke kejaksaan dan melaporkan kepada polisian kalau tidak salah seperti itu. Yang paling itu ada lembaganya itu saling melaporkan itu Cherry itu. Saya kenal tuh beberapa aktivisnya itu. Jadi kita dorong saja Pak Eri. GoTo ini merugikan keuangan negara, merampok keuangan negara, dan seharusnya Pak Mahfud ngomong juga nih. Kita menghimbau lah Pak Mahfud ini kadang-kadang yang tidak bisa diobrak-abrik melalui Pak Mahfud bisa diobrak-abrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi untuk bincang-bincang santai tapi serius karena masalahnya masalah besar ini, masalah perekonomian terutama khususnya di pasar modal ya, di Bursa Efek Indonesia. Kita ketahui bahwa ada pernyataan yang sangat luar biasa perlu kita dengar ini. Jangan-jangan ini jadi wanti-wanti, khawatir bisa terjadi beneran gitu ya. Lanyala Mataliti, Ketua DPD RI menyatakan GoTo, seperti kita ketahui GoTo itu merugi terus, tapi tiba-tiba ada anak usaha Telkom yaitu Telkomsel yang memborong saham GoTo yang memang terus merosot tajam, diborong sama Telkomsel. Aksi jual atau mungkin aksi korporasi ini itu jelas-jelas bertentangan dengan istilahnya kebiasaan yang sehat di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu makanya Lanyala menyatakan bahwa ini bisa jadi menuju skandal hukum yang besar kalau tidak segera dicegah. Ya, karena Telkom dan Telkomsel anaknya yang borong saham itu adalah BUMN punya negara. Nah, bagaimana kira-kira Pak Ahmad Yani yang menjadi tema kita sekarang berbicara soal GoTo ini? Pak Ahmad Yani sebagai pakar hukum tentunya paham juga betul tidak ini bisa menjadi skandal hukum di Bursa Efek nantinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pemirsa Masumi TV yang ada dari Aceh sampai Papua dan kawan-kawan kita yang ada di luar negeri. Ini kan isu ini kan sudah dilaporin Pak Eri, sudah dilaporkan ke KPK. Udah cukup lama ini masalah GoTo ini yang disebut aksi korporasi kan. Itu kan ditutup seolah-olah ada aksi korporasi, tapi ini ditenggarai bahwa ini ada tindakan-tindakan melawan hukum. Makanya dilaporkan. Saya lupa itu yang lembaga yang melaporkan dan orang per orangnya itu udah ini kira-kira udah tahun yang lalu ini udah dilaporkan seperti itu. Kita belum tahu perkembangannya di KPK. Ya sampai sejauh mana ini. Ini kan memang ada perusahaan ya kan, Gojek itu kan, kalau Gojek kan melibatkan Nabil. Ya kan. Terus ada Tokopedia. Ya kan. Terus bagaimana mereka menyuntikkan dana, ya kan, bailout istilahnya itu, ke dalam perusahaan tersebut yang diduga ya merugikan itu sekitar 6,4 triliun. Aksi korporasinya itu 40,5 triliun kan. Itu aksinya. Nah ini sama pola modusnya dengan kalau kita lihat bailout Senturi. Hampir mirip ya. Mirip seperti bailout Senturi. Sama juga kasus menyelamatkan asuransi.
Kan seperti itu sama itu kasusnya itu. Menggoreng-goreng dunia saham. Ya, terus atau perusahaan itu dipoles-poles, seolah-olah perusahaannya sehat, padahal perusahaan itu perusahaan yang kosong, ya kan, perusahaan yang buruk seperti itu. Sama kasusnya Century juga kayak gitu, merger 3 bank itu kan bank bermasalah, semuanya, tapi dipoles-poles. Nah, begitu juga ini GoTo ini, dan semakin lama kan semakin terjun bebas tuh. Nah, oleh karena ini kan diduga ya melibatkan ya orang-orang penting, tokoh-tokoh politik tertentu di Indonesia ini. Ya kan, juga satu di antaranya kan ada juga menyatakan keterlibatan saudara ini keluarganya Menteri BUMN sendiri. Nah, kalau itu terjadi berarti kan ada betul-betul hubungan, ya kan. Pertanyaannya itu yang harus jadi kenapa Telkom dan Telkomsel mau menginjeksi dana yang cukup besar. Kalau nggak ada instruksi gitu. Itu ada apa di balik itu? Kita kan nggak mau menuduh. Itulah seharusnya penyidik itu, apakah di KPK masih full bucket? Kan di tingkatannya di KPK itu kan ada pengumpulan keterangan dan bukti-bukti. Atau yang tingkatannya yang paling bawah laporan itu didalami. Didalami ditingkatkan full bucket. Kalau full bucketnya sudah naik, maka tingkat penyelidikan baru penyidikan. Nah, kita ini kan tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Yang heboh-hebohnya kan kasus apa namanya, kasus OTT-nya aja. Ini yang dulu waktu saya DPR Komisi 3 itu saya minta betul KPK itu fokus yang seperti ini. Ini kejahatan kera putih seperti itu. Betul. Memang membutuhkan pemikiran, ketajaman, analisis. Kalau yang namanya OTT itu gampang gitu kan, ya kan, orang sogok menyogok ya sudah ada. Ini seperti ini, kasus kejahatan di bursa saham, itu kan, kasus kejahatan di pertambangan, kasus kejahatan di perbankan, yang itu memang membutuhkan betul kecanggihan, dan itulah yang digunakan perlu KPK karena dia punya power, diberikan oleh undang-undang, diberikan perangkat kekuasaan yang luar biasa, kewenangan untuk mengatasi tindak pidana yang bersifat extraordinary itu. Kewenangannya pun extraordinary juga seperti itu. Tapi sayang tidak digunakan. Jangan gunakan meriam itu untuk nembak nyamuk. Nah, itu yang dilakukan KPK sekarang. Ya gitu. Kok jadi semakin lama semakin meredup gitu kan. Nah, seharusnya disampaikan dong ke publik bahwa ini kami dalam ini memang diduga, atau kalau menyatakan tidak seperti itu. Tapi ini kalau saya betul-betul ini akan menjadi apa namanya temuan yang luar biasa, karena ini mengulangi lagi. Dan bahkan ada juga ya, saya tidak tahu persis itu, bahwa ada proyek fiktif yang nanti kita ya, mungkin kayak Century 6,7 triliun. Ada lagi katanya yang harusnya BUMN itu untung tidak dijual tapi wajib dijual. Kan aja mau dijual kayak Angkasa Pura dan lain sebagainya, wajib dijual. Ada BUMN yang harus dijual tapi tidak dijual, kan kebalik-balik. Ada perusahaan yang harusnya dibeli oleh BUMN yang menguntungkan nggak dibeli, tapi perusahaan yang sudah setengah mampus dibeli. Nah, itu kan ada motif di balik itu. Ada nggak apa namanya pertemuan persekongkolan jahatnya itu? Nah, itu tugas untuk menemukan persekongkolan jahat itu aparat penegak hukum. Nah, jadi saya menyetujui apa yang dikemukakan oleh Lanyala. Kan Lanyala ini ketua lembaga negara, ya kan, ketua DPD. Terus apa yang dilaporkan oleh kawan-kawan yang sebelumnya seharusnya sudah dilakukan prosesnya. Apakah masih dalam full bucket dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak ngatung. Ya itu kan sebetulnya udah setahun yang lalu kan. Kalau misalnya sekarang muncul lagi ini, maksudnya Lanyala mengingatkan KPK, mudah-mudahan seperti itu. Itu kan mulai muncul rame-rame lagi itu kan tahun 2022. Setahun yang tak kala ada sekelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat melaporkan ini ke KPK, melaporkan ke kejaksaan dan melaporkan kepada polisian kalau tidak salah seperti itu. Yang paling itu ada lembaganya itu yang saling melaporkan itu Cherry itu. Saya kenal tuh beberapa aktivisnya itu. Jadi kita dorong saja Pak Eri. GoTo ini merugikan keuangan negara, merampok keuangan negara, dan seharusnya Pak Mahfud ngomong juga nih. Kita menghimbau lah Pak Mahfud ini kadang-kadang yang tidak bisa diobrak-abrik melalui Pak Mahfud bisa diobrak-abrik. Nah, ini perlu juga kita kasih ke Pak Mahfud ini. Nah, ini apalagi kaitannya juga dengan Kementerian Keuangan karena bursa efek kan. Di bawah ya.
Jadi bursa efek itu dibawa ke Menteri Keuangan ya? Iya, atau lembaga tersendiri dia? Tersendiri, tapi bagian daripada Menteri Keuangan. Tapi kan Bapak Pamnya, tapi pengawasannya kan di bawah OJK kan? OJK lain. Ya OJK juga harusnya. Betul, ini kaitan dengan ini juga sudah dilaporkan, saya ingat juga ini pernah dilaporkan ke OJK juga nih. Jadi menurut saya apa yang disenyalemen, dikonstatir oleh Lanyala ini harus menjadi perhatian kita bersama ini. Karena luar biasa ini. Dan dia akan semakin, jangan sampai nanti hilang lu merugi terus. Iya. Ya apa namanya, jangan-jangan makin merosot nggak ada nilainya, makin langsung diborong jadi milik orang lain. Iya. Kan? Artinya istilahnya bukan nanti habis diborong orang-orang naik lagi kan. Gitu kan. Nggak, masa Telkomsel yang perusahaan di jadi kan Telkomsel ini kan perusahaan Telkom di bawah anak perusahaannya Telkom kan. Perusahaan besar ini. Perusahaan besar. Dan keuntungannya juga jauh luar biasa kan. Sekarang tapi ya kita lihat saja nih. Iya, itu memang agak lumayan aneh ini apa namanya, kok Telkomsel udah bidang usahanya begitu bagus. Ya kenapa dia harus beli lagi? Kenapa dia nggak mengembangkan kan? Tidak mengembangkan itu artinya kalau nggak ada interupsi atau kok dia bergabungan sama Gojek sama Tokopedia kan? Tuh. Karena Tokopedia dia merosot juga. Nah itu apa namanya, ini kita ini kan proyekan apa namanya, startup ya. Startup ya, GoTo ya, dua-duanya nih, Gojek dan Tokopedia dua-duanya. Go ini kan dari Gojek dengan Tokopedia kan, To itu kan telekomunikasi ya. Iya. Itu kira-kira jadi apa namanya, kalau menurut Pak Ahmad Yani ini memang jadi kalau saya mengendus, ya? Saya mengendus ini bau busuk ada di balik ini. Bau busuknya. Bau busuknya, aromanya sudah menyengat betul. Cuman kita belum tahu nih, kayak kentut ini. Kayak kentut itu baunya busuk, tapi kita nggak tahu dari mana sumbernya itu. Nah, oleh karena itu untuk memastikan sumbernya betul dari mana, itulah tugasnya KPK. KPK harusnya. Karena ini kejahatan luar biasa ya, kejahatan kerah putih betul ini. Kalau misalnya perlu tadi Pak Mahfud Pak Mahfud lagi kita minta dukung. Saya kira kita perlu juga mengundang Pak Mahfud nanti ya. Mudah-mudahan Pak Mahfud ada waktunya dan bersedia. Ya, kita bincang-bincang di sini kan, Mas Umi TV. Oke, terima kasih Pak Ahmad Yani sudah bincang-bincang singkat padat tapi bermanfaat. Mudah-mudahan kita apa namanya bisa menerima informasi dan pengetahuan tentang materi yang barusan kita bicarakan, yaitu tentang apa namanya aksi korporasi dari BUMN Telkom ya, dan Telkomsel, anak dari usaha Telkom yang memborong saham GoTo. GoTo ini singkatan dari Gojek dan Tokopedia yang betul-betul lagi ambruk, jatuh nilai sahamnya, harga sahamnya di Bursa Efek Indonesia, sehingga sudah sempat disuspend nih, sebentar sampai jatuh kan. Udah pernah suspend, muncul lagi, suspend lagi, jatuh lagi gitu. Berarti udah suspend itu udah mendekati hampir 50 perak kan? Iya. Kan batas bawah itu kan 50 kan? 50 perak. Per saham itu. Naik sebentar, turun lagi gitu. Nah itu menariknya. Jadi ini bisa jadi betul jadi skandal hukum besar nantinya, sama seperti Senturi atau mungkin asuransi. Jangan sampai kayak ini Trump ya. Trump, aduh. Kan ini kan sebentar lagi kan Pak Jokowi ini apapun kan akan berakhir. Sampai 2024. 2024 itu kan tahun depan. Iya. Sedikit lagi, iya kan? Ya. Jangan sampai seperti Trump tuh. Ya, kalau melibatkan tokoh-tokoh kan, bisa diadili orangnya seperti itu kan. Iya. Kita bukan mengatakan Pak Jokowi mau diadili, tidak. Sekelas ya namanya presiden aja bisa diadili. Iya. Ya kan, apalagi sekelas menteri, maksudnya kayak gitu loh. Kayak di Amerika itu ya. Iya. Oke, Pak Ahmad Yani, terima kasih. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.